Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arya Pandu Wicaksana, SESHMM, selaku Ketua dari Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi IBMT Surabaya. Yang terhormat Ibu Anis Fitriasari, SEMM, selaku Kaprodi S1, dan juga yang terhormat Ibu Isfadila, SPMSI, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Hari ini Bapak Ibu, izinkan saya presentasikan hasil dari skripsi saya dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elsie Arlanda dari kelas 20 PL1 dengan NIM 2011-2010. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya, yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan peserta seminar Wirausaha Muda Nusantara di SMKN 1 Trenggalek. Nah, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui kenapa saya mengambil judul tersebut, karena Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya angka putus sekolah di Indonesia hari ini itu sangat meningkat drastis. Sedangkan setiap negara itu butuh yang namanya SDM yang berkualitas dan bermutu. Bapak Ibu bisa melihat di SD sederajat ada 0,12%, di SMP sederajat ada 0,9%, dan yang paling tertinggi itu adalah di tingkat SMA, SMK sederajat yaitu 1,12%. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil tema tentang ini yaitu sumber daya manusia yang berkualitas menjadi suatu tuntutan yang tidak terelakkan di suatu negara. Di tengah dinamika era globalisasi ini, bukan hanya tentang teknologi saja yang maju, tapi tentang dunia pendidikan yang hari ini itu melaju sangat pesat. Sehingga dalam dunia pendidikan, kita tidak hanya belajar di sekolah saja, tidak hanya belajar di kampus saja, tapi kita bisa belajar dimanapun. Banyak aspek-aspek atau model-model baru dalam dunia pelajaran, hingga membuat anak-anak itu tidak bosan ketika belajar. Nah, jadi setiap negara itu harus mempersiapkan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, sehingga muncullah banyak inovasi baru dalam model pembelajaran. Seperti itu. Nah, ya, nah salah satunya adalah di organisasi Wirausaha Muda Nusantara, seperti judul saya, Bapak Ibu. Wirausaha Muda Nusantara ini adalah organisasi kepemudaan yang berbasis entrepreneurship yang besar yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang berkantor pusat di Jakarta, di mana Wirausaha Muda Nusantara adalah organisasi kepemudaan yang bergerak dalam membangun mentalitas kemandirian dalam wawasan, keuangan, dan juga mental, seperti itu. Nah, WIMNUS atau Wirausaha Muda Nusantara menyadari bahwa optimalisasi sumber daya manusia dapat berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara, Bapak Ibu. Maka dari itu, dari pihak Wirausaha Muda Nusantara sebagai bagian peran untuk Indonesia terkhususnya, WIMNUS menyelenggarakan seminar motivasi untuk generasi Z saat ini, terkhususnya di SMKN 1 Trenggalek. Seperti itu. Jadi, Wirausaha Muda Nusantara itu menyelenggarakan seminar motivasi kepada anak-anak muda, Bapak Ibu, di mana seminar motivasi ini sangat penting bagi mereka karena hari ini menurut data BPS itu banyak sekali anak-anak muda yang kehilangan mentalitas mereka. Mereka lebih banyak mungkin fokusnya kepada gadget, internet, dan juga teknologi hari ini, sehingga mereka setelah after pandemi banyak sekali anak muda yang kehilangan mentalitas mereka. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu nah, SMKN 1 Trenggalek, Bapak Ibu, itu adalah salah satu sekolah kejuruan yang unggul di Kabupaten Trenggalek. Maka dari itu saya mengambil judul SMKN 1 Trenggalek karena memang dari SMKN 1 Trenggalek kemarin cukup berkontribusi dalam terselenggaranya acara seminar waktu di daerah Kabupaten Trenggalek. SMK Trenggalek itu menjadi mitra penting bagi Wirausaha Muda Nusantara dalam menyelenggarakan seminar ini. Diharapkan dengan mengikuti seminar ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan memperkuat mentalitas wirausaha di usia muda. Nah, Bapak Ibu, sebelum itu, walaupun Wirausaha Muda Nusantara sudah menyelenggarakan sesuai standar, itu masih saja banyak yang
mendapat keluhan serta masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak penyelenggara tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya di penelitian kali ini saya memilih dua masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah kelengkapan fasilitas berpengaruh terhadap kepercayaan peserta seminar Wirausaha Muda Nusantara di SMK Trenggalek? Lalu yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan peserta seminar Wirausaha Muda Nusantara di SMK Trenggalek? Seperti itu. Nah, dari rumusan tersebut, dari rumusan permasalahan yang saya sampaikan tadi, kajian teori yang saya sampaikan yaitu yang pertama tentang kualitas pelayanan Bapak Ibu. Nah, menurut Gottes Davis dalam YAMIT 2010 mendefinisikan kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Nah, kualitas pelayanan itu merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki instansi atau perusahaan yang menawarkan produk atau jasa Bapak Ibu. Jadi, kualitas ini sangat penting dalam suatu instansi karena kualitas ini bisa mempengaruhi kepuasan terhadap calon pembeli, customer, ataupun peserta seminar. Lalu kajian teori yang kedua yaitu fasilitas. Menurut Kotler dan Keller 2007 mendefinisikan fasilitas yaitu segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penyelenggara acara untuk mendukung kenyamanan konsumen atau peserta seminar Bapak Ibu. Lalu kajian teori yang ketiga yaitu kepuasan peserta. Nah, menurut Lupiwadi dan juga Hamdani 2008, Yunus dan Budianto 2004 mengemukakan bahwa kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dan diharapkan. Seperti itu. Kepuasan konsumen merupakan perasaan yang timbul dari dalam diri konsumen sehingga kepuasan yang timbul dapat membuat konsumennya ingin menikmati kembali jasa pelayan tersebut. Nah, Bapak Ibu, dari 3 kajian teori ini, saya menyimpulkan bahwasannya kualitas pelayanan, fasilitas itu sangat bergantung kepada penyelenggara, sehingga dampaknya akan menjadi kepuasan peserta, sehingga peserta itu menjadi menikmati atau mungkin bisa menjadi repeat order kepada kita untuk mengikuti seminar dan segala macamnya, seperti itu. Lalu, nah Bapak Ibu, inilah gambar kerangka teoritis saya. Saya mengambil kualitas pelayanan itu menjadi X1 atau variabel independen X1 dan juga kualitas fasilitas menjadi X2, lalu H1, H2 itu mengarah kepada kepuasan peserta seminar atau kita bisa menyebutkan variabel dependen atau Y. Nah, dalam kualitas pelayanan itu ada 5 yaitu tangible yaitu bukti fisik Bapak Ibu. Yang kedua reliability atau pelayanan, dan di mana pelayanan ini menentukan bagaimana sih caranya penyelenggara melayani customer atau melayani peserta seminar. Yang ketiga responsif atau daya tanggap. Yang keempat assurance atau jaminan rasa percaya. Lalu yang kelima empati yaitu perhatian. Lalu kualitas fasilitas itu ada 3 Bapak Ibu, ketersediaan ruangan, teknologi dan perangkat, serta kebersihan dan juga kenyamanan. Nah, di kepuasan peserta seminar itu ada 5, yaitu kepuasan umum, pemahaman materi, interaksi dan juga jaringan, ketersediaan sumber daya, serta persepsi terhadap penyelenggara acara, Bapak Ibu. Inilah kerangka teori saya yang nanti akan menjadi pedoman untuk saya melakukan penelitian. Lalu, berdasarkan dengan teoritis di atas, maka hipotesa yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah H1, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan peserta seminar Wirausaha Muda Nusantara di SMK 1 Trenggalek. Lalu H2, kualitas fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan peserta seminar Wirausaha Muda Nusantara di SMKN 1 Trenggalek. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, sehingga hasilnya kita masuklah ke populasi dan sampel, di mana populasi dan sampel ini menjadi pedoman saya juga untuk saya melakukan penelitian nantinya, Bapak Ibu. Yaitu populasi menurut Sugiono 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memenuhi kuantitas dan karakteristik yang ditentukan, Bapak Ibu. Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini, populasi yang saya gunakan adalah seluruh peserta dari SMKN 1 Trenggalek, seperti itu. Nah, kalau sampel sendiri itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono 2019. Nah, dalam menentukan jumlah sampel yang diambil, rumus Sofrin yang paling cocok yang saya bisa gunakan dalam penelitian saya, Bapak Ibu. Dengan rumus Sofrin dengan merger Gaussian error sebesar 10% dan dari jumlah populasi yang cocok digunakan dalam penelitian ini, Bapak Ibu. Nah, lalu sebelumnya saya akan jelaskan sedikit apa sih rumus Sofrin, kenapa bisa cocok dengan penelitian saya. Nah, rumus Sofrin itu Bapak Ibu itu rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya sampel minimum atau survei populasi terbatas. Tujuan utama adalah untuk mengestimasi populasi yang bisa kita gunakan. Nah, kenapa cocok dengan penelitian saya, Bapak Ibu? Karena memang yang pertama, populasi saya terbatas. Kita mengadakan Wirausaha Muda Nusantara mengadakan suatu seminar di suatu kabupaten, itu mengundang seluruh sekolah SMK SMA sederajat di suatu kabupaten tersebut, sehingga populasi atau penelitian saya meneliti adalah SMK 1 Trenggalek. Artinya populasi saya terbatas. Yang kedua, saya juga banyak sampel yang meminimum atau survei yang terbatas itu, saya juga membatasi adanya keterbatasan waktu dan juga tenaga untuk saya bisa melakukan atau meneliti seluruh sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mengambil rumus Sofrin yang cocok untuk penelitian saya. Nah, sebelumnya rumus Sofrin itu sebagai berikut Bapak Ibu. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah NE A kuadrat atau pangkat 2, seperti itu. Nah, di mana N besar itu adalah jumlah populasi, N kecil adalah jumlah sampel yang dicari, E adalah margin error sebesar 10%. Nah, berdasarkan rumus yang di samping, diketahui bahwa N atau populasi saya atau peserta seminar dari SMKN 1 Trenggalek itu ada 50 orang. Dengan E atau margin error sebesar 10%, maka yang dicari N atau sampel. Nah, bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya N sama dengan 50 dibagi 1 ditambah 50, buka kurung 0,10, tutup kurung pangkat 2. Nah, N sama dengan 50 per 10 tambah 50 dikali 0,01. Nah, jadi 0 sama dengan 50 per 1 tambah 0,5. Sehingga hasilnya N sama dengan 50 per 1,5. Jika kita bagi, Bapak Ibu, responden yang saya gunakan itu 33 orang. 33 orang dari SMKN 1 Trenggalek yang akan menjadi sampel saya untuk saya melakukan penelitian nantinya. Nah, jadi dari yang saya sampaikan dan saya jabarkan tadi, saya dapat menyimpulkan metodologi penelitian saya, Bapak Ibu. Yaitu tujuan penelitian saya, Bapak Ibu perlu ketahui, saya ingin mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas pelayanan yang diberikan penyelenggara seminar, serta mengetahui seberapa besar pengaruh kelengkapan fasilitas yang diberikan penyelenggara terhadap kepercayaan peserta seminar Wirausaha Muda Nusantara di SMKN 1 Trenggalek, Bapak Ibu. Sehingga dari rumus Sofrin tadi, Bapak Ibu, saya dapat menyimpulkan metode penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik
purposive sampling dan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form yang memiliki kriteria. Nah, kenapa saya menggunakan Google Form, Bapak Ibu? Karena mohon izin saya memiliki keterbatasan waktu serta juga tenaga, Bapak Ibu, makanya saya menyebarkan melalui Google Form. Nanti juga saya akan melakukan dokumentasi kepada anak-anak sehingga nanti saya akan menjelaskan apa gunanya untuk mengisi Google Form ini, Bapak Ibu. Di mana Google Form saya itu sudah memiliki kriteria. Yang pertama, responden merupakan peserta seminar SMKN dari SMKN 1 Trenggalek. Yang kedua, jenis kelaminnya. Yang ketiga, kategori usia 15 sampai ke 18 tahun, Bapak Ibu. Sehingga analisis penelitian saya adalah analisis data dan penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Sugiono dan Ghazali mengelompokkan data, melakukan perhitungan data, dan mendeskripsikan data yang terkumpul sehingga tidak mengurangi makna dari data tersebut, Bapak Ibu. Berikut metode atau hasil dari kurang lebih salah atau kurangnya dari bab 1, bab 2, dan bab 3 saya, Bapak Ibu. Semoga dari video presentasi ini Bapak Ibu dapat menerima hasil dari skripsi saya nantinya. Kalau begitu, akhir dari kata, sekian dan terima kasih.